Muncul lagi wacana pengembangan sawit di Papua untuk menekan impor BBM katanya. Ditambah penanaman singkong sebagai bahan baku etanol. Mungkin secara konsep ini dibungkus dengan istilah kemandirian energi. Kedengarannya sih rasional, bahkan terkesan visioner. Tapi kebijakan publik tidak bisa dinilai dari niat baik saja. Ia harus diuji dengan data dan dampak nyata terhadap ekologi atau rakyat yang ada di sekitar lokasi tersebut. Dan hari ini Indonesia sudah memiliki perkebunan sawit sekitar 15-16 juta hektar. Produksi minyak sawit kita itu berkisar antara 46-48 juta ton per tahun. Dan ini menjadikan Indonesia sebagai produsen sawit terbesar di dunia. Sementara kebutuhan dalam negeri kita itu baik untuk pangan, industri, bioenergi, atau yang lain itu berkisar sekitar 18-20 juta ton per tahun. Artinya jelas, kita itu tidak kekurangan sawit. Yang kita hadapi justru kelebihan produksi dan masalah tata kelola. Dan di sisi yang lain, jutaan hektar hutan di Indonesia sudah rusak akibat alih fungsi lahan. Dan dampaknya itu bukan sekedar teori, tapi bencana yang seperti kita lihat di Sumatera hari ini. Lihat deforestasi masif yang terjadi, tambang-tambang tak terkendali, perkebunan besar, skala besar terus meluas, deforestasi ugal-ugalan. Dan ketika banjir dan longsor terjadi, yang kehilangan rumah, lahan, nyawa, itu bukan penguasa, bukan pengusaha, tapi lagi-lagi rakyat. Dan yang lebih menarik, dalam banyak kasus, aktor-aktor besar di balik deforestasi itu jarang sekali tersentuh hukum. Sementara rakyat menjadi pihak yang menanggung dampak sosial dan ekologis. Jika pola kebijakan seperti ini dipindahkan ke Papua, kita tidak sedang menyelesaikan masalah energi, kita hanya memindahkan sumber bencana ke wilayah yang lain. Dalam analisis kebijakan publik, ini disebut sebagai eksternalisasi dampak. Keuntungan dinikmati segelintir pihak, sementara kerugian ditanggung masyarakat luas. Energi mandiri memang penting, namun kemandirian sejati tidak dibangun dengan mengorbankan rakyat, apalagi hutan terakhir, dan menormalisasi deforestasi, serta membiarkan ketimpangan terus terjadi. Bukan itu yang namanya kemandirian energi. Karena pada akhirnya yang paling cepat merasakan dampaknya itu bukan elit kebijakan, tapi rakyat biasa yang hidup berdampingan dengan alam.